Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan serba-serbi Microsoft Office dan SPSS Official Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi frekuensi dan crosstab pada tabel yang didasarkan pada data multiple response. Bersama saya Saiful Anwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tutorial SPSS sekarang ya. Masih seputar tabel multiple response. Nah, kalau di sebelumnya kita menggunakan fungsi frekuensi, sekarang menggunakan fungsi crosstab gitu ya. Kita langsung saja jalankan. Datanya masih sama. Yang ini. Oke, saya mengingatkan dulu fungsi, terutama cara menginterpretasinya ya. Jadi nanti ketika ada tabel multiple response, jangan lupa dibuat dulu define variable setnya. Tapi kan tadi kita sudah melakukan ini ya. Kita sudah ada ini apa namanya variabel multisetnya ini umroh dari 4 variabel yang awal tadi ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa melakukan ini. Nah, kita coba dulu yang frekuensi. Kita balik lagi. Yang pilih yang ini. Oke. Nah, saya mengingatkan kembali cara menginterpretasinya. Lihat di depan ramatur ada 16, kiblatur ada 6. Ini artinya ada 16 responden yang memilih ramatur untuk umroh gitu ya. Jadi menggunakan jasa ramatur untuk umroh. Ada 9 responden yang menggunakan jasa kiblatur untuk umroh, baik umroh pertama, kedua ataupun yang seterusnya. Nah, persen of response ini berarti ini 16/61 kali 100 gitu. Jadi ramatur kalau lihat dari persen itu paling tinggi. Itu jadi dari 61 kali perjalanan umroh yang dilakukan oleh karyawan PT Bima Sakti selama berapa tadi 6 tahun, itu ramatur berhasil mendapatkan 26% pasar. Nah, yang paling kecil itu Asiatur. Nah, sementara persen of cases itu artinya berarti ramatur itu dipilih oleh 80% responden. Dari 20 ini, 80% itu memilih ramatur, pernah menggunakan jasa ramatur untuk menyelenggarakan umroh, baik itu yang pertama ataupun kedua. Nah, itu artinya. Gitu ya. Oke, kita sekarang lihat yang crosstab. Oke, fungsi crosstab pada multiple response ini sebetulnya sama dengan fungsi crosstab pada deskriptif statistik. Oke, nanti Anda tonton di video saya terkait itu. Jadi fungsi crosstab itu tujuannya menyajikan pengolahan data multiple response dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi crosstab itu tabel silang. Yang akan kita kaitkan itu adalah responden terhadap jasa umroh dengan pemilihan jasa umroh, lalu kemungkinan penambahan fasilitas hotel bintang 5. Kita lakukan saja, tapi variabel multiple response menggunakan yang tadi ya, yang umroh tadi. Kita lihat analyze, lalu multiple response, kita klik crosstab. Nah, kita gunakan ini multiple response set. Ini masukkan ke row.
Lalu untuk kolomnya kita masukkan ke sikap responden, masuk ke kolom. Maksudnya, tapi sebetulnya untuk kolom itu bisa ditukar ya, tergantung. Jadi ini pilihan variabel mana yang akan dimasukkan ke bagian row atau ke bagian kolom itu pada dasarnya bebas. Atau dapat dilakukan pengubahan pada susunan baris dan kolom. Jadi bisa sikap di sini atau umroh di sini. Nah, ini masih tanda tanya. Nah, itu harus di define range-nya, karena di sini kan tadi range sikapnya 1 sampai 2 kan. Nah, range. Nah, minimumnya 1, ini 2. Kenapa 1 2? Terkait dengan nanti lihat di variabel kan di sikap itu cuma 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Oke, nah untuk layernya kita gunakan jabatan karyawan. Nah, jabatan juga define-nya harus di ini, karena jabatan itu ada 3 kan, berarti minimumnya 1, maksimumnya 3. Continue. Untuk di option cukup, tidak perlu ada yang di apapun. Oke, kita oke. Nah, ini hasil tabelnya. Ada case summary, ada tabel cross tab antara pilihan jasa travel dan sikap gitu ya, berdasarkan jabatan. Jadi itu ada 3 subtable yang masing-masing mewakili jabatan yang ada di jabatan yang dimiliki oleh responden. Nah, cara menginterpretasi tabel ini begini. Nah, misalkan ya, karyawan yang jabatannya manajer yang menggunakan jasa ramatur itu sebanyak 8 orang. Nah, gitu ya. Level supervisor yang menggunakan ramatur itu sebanyak 1 orang. Untuk level manager ternyata mereka lebih banyak menggunakan ramatur dan yang paling sedikit menggunakan asiatur. Untuk level supervisor mereka paling banyak menggunakan jasa amintur dan ramatur itu paling sedikit. Untuk lain-lain yang jabatannya lain-lain itu paling banyak juga ramatur, paling sedikit jabal dan seterusnya. Oke, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, yang perlu diperhatikan jumlah total di sini bukan jumlah total dari orang yang memilih ramatur sampai ke asiatur gitu ya, untuk perusahaan jasa travel di level manager, bukan ini, atau di semua level ya, bukan jumlah ini ke sini. Oke, tapi total itu adalah jumlah responden atau jumlah kasus yang memberikan respon ya dan jumlah kasus yang memberikan respon tidak. Nah, jadi untuk level manager jumlah kasusnya yang memberikan respon tidak terhadap fasilitas hotel bintang 5 di paket umroh plus ada 5 orang, lalu yang menganggap itu penting dan walaupun harga mahalnya tetap akan diambil itu 1 orang. Nah, itu ya totalnya. Jadi total ini total jumlah responden. Nah, interpretasi lebih detail lagi. Misalkan untuk perusahaan yang terkait dengan sikap responden. Jadi interpretasinya begini. Untuk level manager ini kebanyakan, ini 5 orang kan, dari 6 orang itu 5 orang memilih sikap tidak. Artinya mereka tidak menganggap penting tambahan fasilitas bintang 5 di paket umroh plus, apalagi biayanya mahal. Nah, makanya kalau saya punya perusahaan, untuk level manager saya tidak akan menambahkan fasilitas bintang 5, jadi cukup paket yang sudah ada. Tapi kalau di level supervisor Anda lihat, untuk level supervisor itu 6 responden menyatakan iya. Apalagi di sini untuk perusahaan ramatur cuma 1 yang menggunakan, yang menolak kedua. Artinya ada 6 responden, dari 8 itu ada 6 responden yang menyatakan dia akan memilih paket umroh plus yang menyediakan yang di dalamnya ada fasilitas bintang 5 walaupun harganya lebih mahal. Nah, makanya kalau di level supervisor perusahaan baru mengembangkan paket, jadi membuat produk perjalanan umroh yang di dalamnya
ada fasilitas bintang 5, hotel bintang 5 dengan harga lebih mahal. Nah, itu akan diambil. Tapi untuk yang lain-lain itu seimbang, ya dan tidak. Nah, jadi ini bisa milih. Oke, nah itu interpretasinya gitu. Oke, saya kira itu saja ya. Jadi bisa dipahami fungsi dari cross tab itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.